setiap pelatih dia harus punya rumah digital. Mengapa? Karena ke depan itu ramalannya nanti tidak ada sekolah. Nah itu mulai sekarang dirintislah kalau bisa tiap orang punya rumah digital, entah itu FB, entah itu blog, entah itu YouTube, kemudian email, harus punya email. Gerakan pramuka itu ada 3 dimensi gerakan, dimensi pendidikan, dimensi metode. Dimensi gerakan, dimensi pendidikan, dimensi metode. Kalau dimensi gerakan itu organisasi yang ngurusi di sini boleh punya KMD, boleh punya KML, boleh punya KPD, KPL, dan boleh nggak punya latar belakang, yang penting punya kepedulian. Sedangkan yang pendidikan ini wajib oleh orang yang punya ijazah KMD, KML, KPD, KPL. Jadi orang yang di sini tidak punya latar belakang kursus, tidak bisa masuk di sini. Inilah yang namanya pusdik dan gugus depan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu boleh dimasuki siapapun dan boleh dipakai oleh orang luar. Jadi ada organisasi outbound yang nggak pernah pramuka pakai metode pramuka boleh, karena metode itu bebas pakai. Ya, kita nggak boleh marah-marah, salahnya sendiri kita nggak memakainya. Tetapi kenyataannya sekarang ini di Indonesia gerakan itu lebih geger, lebih besar, lebih ribet, pendidikannya enggak terkelola, hilang. Akhirnya seolah-olah gerakan pramuka ini menjadi gerakan politik, menjadi gerakan sosial. Ini kecil, nggak diurusi. Metodenya juga kecil, nggak pernah dilakukan. Maka pelatih Jawa Timur, ya, apakah dia terlibat di gerakan atau tidak, kembangkan yang pendidikan, karena jalur kita itu kan pendidikan. Nah ini ada di Indonesia ini saya jumpai, karena saya hampir seminggu sekali, seminggu 2 kali itu beri materi ke wadah-wadah lain lewat daring. Jadi dia ribet di gerakannya, ribet banget, waduh ribet banget, ininya nggak pernah jalan. Jadi seolah-olah kuartir itu hanya kuartir 14 Agustus. 14 Agustus upacara geder, tapi setelah itu tidak ada. Ribet perang tanding di sini. Ya, dia lupa bahwa gerakan pramuka itu adalah pendidikan kepramukaan, pendidikan kepanduan. Yang punya pramuka itu adalah negara. Pelaksanaan pendidikannya diserahkan kepada gerakan pramuka. Jadi kalau di kampung yang punya pramuka itu Pak Camat, pelaksanaan pendidikan kepramukaannya diserahkan pada kuartir ranting. Di kabupaten tanggung jawab negara adalah bupati dan wali kota. Pelaksanaan pendidikan kepramukaannya diserahkan gerakan pramuka. Di Jawa Timur penanggung jawab pendidikan kepramukaan gubernur. Pelaksanaan pendidikannya diserahkan wakil daerah. Nah, ini yang tidak dipahami, sehingga seolah-olah pendidikan kepramukaan itu milik bupati. Sehingga di sebuah warcak, tidak di Jawa Timur ya, Jawa Timur sudah rata-rata bagus, itu warcak nggak direken, nggak dikelola sendiri oleh dinas pendidikan. Ya kalau Jawa Timur sudah oke lah. Di tempat lain warcak nggak ada, dikelola sendiri. Dia lupa bahwa di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 bahwa pelaksanaan pendidikannya diserahkan pada. Nah, kakak-kakak, sekarang
sekarang ini terjadi deklinasi penyimpangan yang sangat besar. Bahwa pendidikan kepramukaan itu kan di antara keluarga, di antara sekolah. Ya kan? Di tengah-tengahnya adalah gerakan pramuka. Tapi sekarang ini sejak tahun 76 sampai sekarang deklinasi penyimpangannya jauh, gerakan pramuka itu roboh ke sekolah. Ya kan? Saking roboh ke sekolahnya, upacara pembukaan latihan saja di kelas. Ya kan? Game saja di kelas. Jadi ini roboh ke sini. Dia lupa bahwa gerakan pramuka itu antara keluarga dan antara sekolah. Di keluarga paling dia dimarahi oleh orang tua dan kakak atau adik. Di sekolah dia dimarahi oleh guru atau teman. Kalau di sini dia bisa dimarahi tukang beca, pengemis, semua orang. Jadi di sini ini tempat pendidikan yang bagus. Kan begitu. Tapi rata-rata pendidikan gerakan pramuka condong ke sekolah. Dan anehnya kita semua diam saja dan para pelatih lebih juga mencondongkan ke sekolah. Mengapa? Karena pelatih dan pembina latar belakangnya adalah guru. Sehingga pengalaman kepramukaannya menjadi pramuka adalah ilmu. Bukan pramuka, bukan ilmu. Paham ya Kak? Nah, lalu tanya tadi, tim perumus buku. Kalau begitu kayaknya materi bukunya apa untuk materi kepramukaan? Di pramuka nggak ada materi kepramukaan. Loh Kak? Iya. Tapi yang ada adalah bagaimana sebuah kegiatan untuk melatih mata. Maka itu muncullah sandi. Melatih telinga, muncullah morse. Melatih mulut, muncullah komunikasi. Melatih tangan, muncullah masang tali, masang tenda. Melatih kaki, penjelajahan berobos. Jadi hakikat pendidikan kepramukaan adalah mengembangkan fisik anak melalui natural alam. Ngerti maksudnya? Jadi alam itu dipakai sebagai media untuk pengembangan fisik anak, sehingga muncul sandi untuk mata, untuk pikiran, muncul morse untuk telinga, untuk pikiran, ya kan? Jadi materi pramuka nggak ada. Materi pramuka adalah materi pengalaman bagaimana alat indera manusia itu terkembangkan karena alam. Nah kalau di kelas mosok iso. Kapan ngelatih sikil? Kapan ngelatih tangan? Narik ya nggak bisa, manjat ya nggak ada. Kalau di kelas masa boleh manjat. Nah itulah sebuah penyimpangan yang ayo di Jawa Timur diluruskan. Paham ya Kak? Jadi kalau ada pramuka loncat, balik lagi loncat, pramuka kok mau ngawur? Itu benar karena ngelatih kaki. Nek nggak bener nek loncat balik loncat gawe pandega. Kan gitu. Itu cocok gawe siaga gitu. Jadi kalau kakak nanti latihan siaga di luar, ya nggak usah diceramai siaga mula adalah siaga bantuan, nggak usah ya, langsung mainkan alat indera, gunakan alam sebagai media. Sudah selesai. Nah baru tadi tim buku serahan baru sadar. Iya ya Kak, iya. Jadi nanti buku serahan itu jangan isinya materi, tetapi bagaimana kolom-kolom yang membuat peserta KMD itu mampu mendeteksi begitu. Kalau begitu nanti deklinasinya lurus lagi. Paham ya? Ya. Saya takut generasi Indonesia nanti manjatnya gak iso. Jadi kok burung manjat ya teko Vietnam. Karena kan luar negeri boleh bekerja di kita. Ya kan? Ngecat aja gak iso kok teko tukang ngecat ya teko Cina. Paham ya Kak?
Nah, ayo mulai dari kecil-kecil, makanya perlu diadakan gelar ajar yang disampaikan oleh Kak Indaman tadi. Nah, kakak-kakak, anggota dewasa itu kan sosok yang tumbuh dan berkembang, ya kan? Tetapi sekarang anggota dewasa itu kan para pembina, ya kan? Lah sing aktif kok pelatih, pembina ini nggak aktif. Pelatih malah rekreasi neng dindi, kayak mana neng dindi, pembinanya jarno, tapi ya nggak apa-apa lah dalam rangka ngaktifkan pembina. Baik, sebelum itu Kak, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Slayer kita itu merah putih, setangan leher kita itu merah putih. Slayer itu ya setangan leher itu. Sehingga mohon maaf ya, kalau kita pakai seperti Kak Agus, itu bagus. Tapi sebenarnya kalau kita mau ke mana, Thailand, pramuka Thailand hampir pakai kuning semua. Nah, artinya kalau pakai kuning itu kayak pramuka Thailand. Lalu pakai biru kayak Pak Hermanto ini, biru ya, biru dokter. Itu pramuka Malaysia, ya kan? Sama pramuka Prancis, pengakap lah ya, pengakap. Nah, oleh karena itu ayo sepakat kalau slayer gini mungkin digunakan di lapangan ya, tetapi bagaimanapun kita harus pakai merah putih. Ya. Merah putih, karena saya sempat terkecoh ketika di luar negeri setangan lehernya udah setangan leher aslinya begitu. Kita tidak tahu, asik kan pakai kuning biru umpamanya, tapi sebenarnya itu miliknya Thailand. Nah kakak-kakak, selanjutnya anggota dewasa itu pengabdian diri, memberi dan menerima, spesialis dan kompeten, sinergis dan organisatoris, siap setia sedia. Maka pelatih kita dalam keadaan pandemi begini harus seperti ini, kembangkan seperti ini. Maka saya sangat senang kalau sering diadakan pertemuan pelatih-pelatih itu juga korwil. Tetapi pertemuannya mungkin sekali-sekali dipakai menyeluruh, tidak hanya ketua dan wakil, supaya pendalamannya lebih jalan. Saya salut dengan Trenggalek, ada Sidoarjo, ini gelang ajar sudah tiap ranting. Sidoarjo, gelang ajar itu sama dengan NGNT, gelang ajar itu sama dengan KKG. Jadi gelang ajar itu tidak perlu setahun sekali, gelang ajar itu ya sebulan sekali, untuk merumuskan RTP bareng di ranting itu, untuk merumuskan metode bareng di ranting itu, dan seterusnya. Oke, nanti pelan-pelan saya pikir harapan Pusdiklada akan merata itu ya untuk gelang ajar. Klik lagi Mbak. Nah kakak-kakak, inti dari komunikasi apapun, buku yang sekian banyak, itu inti komunikasi memberi. Jadi satu kata komunikasi itu memberi. Enggak, menurut kami itu komunikasi antara pendengar dan pembicara yang saling memberikan informasi, itu proses, ya kan? Itu proses kan, bukan komunikasi itu sendiri. Jadi inti komunikasi adalah memberi. Maka setiap pelatih Jawa Timur coba dibuka kesadarannya untuk bersedia memberi, dalam bentuk apapun, ya, bersedia memberi. Klik lagi Mbak. Nah, memberi itu sekarang ini kan perlu kecepatan, perlu ketepatan, perlu kehematan. Tetapi memberi itu bukan tujuan. Komunikasi itu bukan tujuan. Komunikasi itu alat untuk mencapai tujuan. Alat untuk mencapai tujuan agar berdampak. Maka setiap Pusdiklaja kalau bisa menentukan tujuan-tujuan untuk dibangunkan sebuah komunikasi. Memberi itu isi, kemas, gaya, saluran. Nah, ini yang belum dimainkan oleh teman-teman Pusdiklaja. Sehingga banyak pelatih yang nganggur, banyak pelatih yang merasa tidak pernah dilibatkan, banyak pelatih yang sakit, pelatih lain aja nggak tahu. Karena lemah di komunikasi.
Ya toh Kak? Nah, kita kesini kan untung saja dijawil oleh Kapus Cilacap, ya kan? Tapi kadang-kadang kuotanya sedikit. Nanti kita jamburi pelatih lah, apa? Kemah bareng pelatih, tapi ya ngalahkan yang ngaju kan 25 hari. Gimana kalau pelatih kemahnya 30 hari? Kakak-kakak, gugus Dharma dengan gugus depan. Jadi gini, gugus depan itu pendidikan untuk usia 7 sampai 25. Ketika pramuka itu usia 26 bekerja sampai tua, sing dina sopo, ya kan? Padahal dia penuh permasalahan keluarga, permasalahan pekerjaan. Lalu siapa yang menghimpun? Nah, yang menghimpun ya gugus Dharma itu. Sehingga aturannya pembina di Gudeg tidak boleh aktif di gugus Dharma, karena sudah bukan pendidikan lagi di sini. Di sini sudah pembinaan mental bagi orang dewasa, bagi pramuka yang sudah 26 tahun. Maka saya bilang ke Kak Indawan nanti kalau ke sana jangan sampai teman-teman gugus Dharma diracuni dengan KMD, diracuni dengan KML. Artinya yang gugus Dharma nggak perlu KMD dan KML. KMD KML itu syarat untuk gugus depan. Nah, di sini syarat gugus Dharma ketokohan yang dipakai tempat konsultasi dan membuat orang yang berkonsultasi itu bahagia. Keluarganya lancar, kerjanya nggak macet. Berarti di sini tokoh masyarakat yang juga mengenal gerakan pramuka. Paham ya Kak? Di gugus depan dia diajari cara menerapkan Dasa Dharma. Di gugus Dharma sudah bukan cara lagi, tapi bagaimana ya hidupnya sesuai dengan Dasa Dharma. Oke, klik lagi. Oleh karena itu teman-teman Pusdiklat Cap rekrut para pembina yang potensial, ada syaratnya. Ya, jangan rekrutnya hanya berdasarkan pertemanan, jangan rekrutnya hanya berdasarkan aspirasi yang sama, tetapi rekrut kualitasnya berdasarkan gerakan pramuka. Kemudian bekali, tugasi, evaluasi, hargai. Nah, pertanyaannya bagaimana merekrutnya? Lihat di Narakarya dan Naratama. Mengapa di gerakan pramuka ada Naratama dan Narakarya? Karena gerakan pramuka itu antara sekolah dan rumah, sehingga seorang calon pembina harus punya pengalaman di masyarakat. Pengalaman itu tercantum di Narakarya dan Naratama. Jadi pembina yang hebat tidak cukup ikut KMD, tapi dia harus digembleng di tengah masyarakat itu lewat Narakarya dan Naratama, sehingga Pusdiklat melakukan rekrut, bekali, tugasi, evaluasi, hargai. Oleh karena cakupan gerakan lebih besar dibanding pendidikan, yang dapat penghargaan orang-orang gerakan. Pelatih pembina nggak pernah dapat penghargaan. Melatih dihitung coba di Indonesia, yang dapat melatih lebih banyak yang berada di pendidikan atau yang di organisasi? Organisasi. Saya sudah ngomong di Dewan Kehormatan Kuarnas. Saya kan anggota Dewan Kehormatan Kuarnas juga. Sudah ngomong. Jadi memang ada penyimpangan di kita, tetapi kita harus luruskan pelan-pelan, tidak boleh frontal. Ya, klik lagi, cepet-cepetan kok, gak lama. Ini kan bukan kuliah hanya ngomong-ngomongan, cuman tercetak gitu aja ya. Oleh karena itu, saya minta para Kapus Cilacap panggungkan semua pembina yang sekarang sedang sakit, ya kan? Panggungkan semua pembina lulusan KML, KMD untuk supaya tumbuh produktif,
maksimal. Contoh manggungkannya diadakan gelang ajar peranting, itu salah satu penciptaan alat untuk memanggungkan. Contoh pemanggungan lagi lomba bagi pembina. Contoh pemanggungan lagi pembina mengirim cara membinanya. Jadi Pusdiklat itu aktif memberikan lahan untuk pemanggungan para pembina sehingga pelatih tidak asik dengan kepelatihannya saja. Nah kakak-kakak, beban berat bagi kita. Pandemi berkepanjangan karena sekolah itu tempat sendenannya pramuka karena deklinasinya miring ke sekolah, maka kebijakan sekolah menjadi kebijakan yang utama. Ketika sekolah mengadakan stop sekolah, stop kegiatan pramuka, pramuka sudah tidak berdaya, ya kan? Padahal bisa disiasati lewat pandemi, bisa disiasati lewat persemi, bisa disiasati lewat penjelajahan yang cukup 4 orang dengan rute yang berbeda, kan begitu. Tetapi karena jaminannya nggak kuat, karena pendidikan kepramukaan ada di sekolah, maka kita mengikut kebijakan sekolah. Toleransinya tinggi. Yang kedua, pembina kita yang lulusan KMD KMR punya penurunan kepercayaan diri. Ya, turun percaya dirinya, turun sudah. Karena setahun setengah nggak bina. Maka sekarang ini bisa dipastikan kita punya kekosongan 1 slot. Pembina ramu kosong, penggalan ramu kosong, penggalan rakit kosong, penggalan terap kosong, pramuka Garuda. Waduh, sudahlah. Pokoknya ya nggak apa-apa lah karena memang pandemi ya, dalam keadaan darurat ya. Pemberhentian aktivitas dan kekosongan generasi, belum muncul tokoh keteladanan yang bisa naik di era pandemi ini. Ketakutan dan stres diri dari para pembina dan orang lain, banjir berita kematian, hoak merajalela, keberlimpahan informasi di medsos tentang kematian. Jadi grup WA itu setiap buka, saya punya 20 grup, setiap membuka itu innalillahi. Ya Allah. Akhirnya ini membuat stres, sehingga kita berupaya di beberapa grup tolong dilarang berita tentang kematian. Baru mulai enak lagi. Sampai di kampung saya sehari bisa 4 orang meninggal, sehingga masjid itu kita larang mengumumkan innalillahi karena masyarakat sudah gek ngono pindah ning aku, gek kok aku. Akhirnya corong itu kita matikan, tidak ada berita kematian, tapi warga tetap aktif. Kering. Dan alhamdulillah sekarang sudah. Tapi jangan terlena kalau share, kalau foto, selfie pakai masker. Jadi kalau share itu dilarang tanpa masker di share. Untuk keteladanan. Siap ya Kak ya? Keteladanan. Saya aja tetap pakai masker ini beri materi karena di bawah saya ada orang takut tertular, ya kan, meskipun saya alhamdulillah masih negatif ya, negatif ya. Nah kakak-kakak, maka malam ini saya minta teman-teman jangan asik dengan diri sendiri, keluar dari zona nyaman, keluar dari ketakutannya, hibur para pembina dan orang dewasa yang lain, hibur. Yang kedua, damaikan mereka hatinya, damaikan pikirannya, hargai mereka, jangan disalahkan, hargai mereka. Kemudian yakinkan mereka bahwa kelak kita akan kembali seperti semula, meskipun dengan protokol kesehatan yang baru. Siap untuk itu? Ya. Pelatih Jawa Timur, saya pelatih Jawa Timur. Nah,
Maka posisinya saya minta nanti anggota dewasa dengan anak-anak sampaikan ke pembina, tidak boleh posisi seperti ini sekarang ini. Ini namanya pembina gurui. Padahal pembina kan bukan guru, kok iso gurui? Mestinya kan binai. Iya kan? Bukan gurui. Klik lagi. Nah, posisi kedua seperti ini. Anak-anak ganti gurui anggota dewasa, karena anggota dewasa ya orang ngerti sing jenenge daring, orang ngerti sharing, nggak ngerti 365, tidak ngerti kelas Google Room. Akhirnya anak guru, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini tidak marah. Ya, klik lagi. Atau posisi 3, pilih yang mana? Anggota dewasa dorong anak-anak. Klik lagi. Atau pilih yang keempat, anak-anak dorong orang dewasa. Ya kan? Klik lagi. Atau yang kelima, anggota dewasa, di dalamnya ada anak-anak. Atau yang keenam, anak-anak, anggota dewasa ada di dalamnya. Tinggal pilih mana? 6 ya. Atau pilih semua, tinggal situasinya ya. Jadi kapan kita harus manut anak-anak, kapan kita harus jadi orang dewasa. Kalau sekarang kan enggak. Orang dewasa, pelatih merasa berkuasa, apalagi kepala sekolah, apalagi pengurus kuartir, lalu berkuasa pada peserta didik. Dek, mau lewat dek? Gak mau lewat dek, ini WhatsApp loh, yang mau lewat. Gak boleh ya. Nyantai aja, klik lagi. Mau habis kok? Ya mau habis. Nah, anak-anak anggota dewasa dengan perkembangan dunia harus sejajar. Jangan sampai gara-gara pandemi anak-anak ke sini, anggota dewasa di sini. Mengapa? Karena anak-anak sudah PTN, pembina belum. LTM, latihan tatap muka. Anak-anak karena dia sekolah sudah PTN, pembelajaran tatap muka. Kita belum LTM, latihan tatap muka. Kapan kira-kira? Bergantung WhatsApp, silakan rapat, tentukan, koordinasikan dengan dinas pendidikan, jadi LTM, latihan tatap muka. Tapi bagaimanapun memang generasi kita harus dididik, ya nggak boleh losing lama-lama, sehingga perkembangan dunia ini nggak lewat. Ini kan jalan terus lewat. Kalau kakak mikiri itu kau nyawa kudo boleh untung-untungan kau ini kena covid setengah mati belum waras. Jadi ini ke Wonosari hiburan sampai kaya tiga IPR. Gak wis lewat aja nggak IPR. Klik. Nah, jadinya nanti pembina dan anak-anaknya gede, pembinanya kecil. Mengapa? Karena pembinanya asik. Pendidikan pramuka itu koyok yang sekolah. Akhirnya anak berkembang jauh, orang dewasa masih begitu-begitu saja. Nah, Jawa Timur milih yang mana? Klik. Apa milih yang ini? Atau milih ini? Klik lagi. Atau milih yang ini? Seharusnya seperti itu tadi kan? Balik Mas. Ya kan, seharusnya seperti ini kan? Pembina ya didik lebih pinter lah, didik ya informasinya lebih supaya bisa memberi masukan ke anak-anak. Nah, kira-kira pembinamu kapan seperti ini? Wong pertemuan nggak dilakukan juga kan, karena memang masih pandemi, danai si gurung. Oh no, sekolah klik. Oleh karena itu kita minta nanti semua Pusdiklacak, bagaimana caranya anggota dewasa, pembina kita yang lulusan KMD, KML dan sebagai AMOM itu punya 7 ini. Kuat di digitalisasinya,
kuat transhumanisnya, kuat toleransinya, kuat gendernya, bela negaranya, multi situsnya, harga dirinya. Ini harus dikuatkan karena Indonesia ini sekarang arahnya sudah anti toleran akibat radikal yang terlalu tajam. Ya, radikal tajam sehingga membedakan satu dengan yang lain karena agama, karena warna kulit, karena suku, karena jabatan, karena pangkat, karena aktivis dan tidak aktivis, karena pengurus WhatsApp dan tidak, karena pelatih dan tidak. Toleransinya sudah mulai memudar. Nah, siapa yang bisa bertahan di sini? Para pelatih yang hadir di sini. Tepuk tangan. Ini lagi. Nah, oleh karena itu, ini yang saya tanamkan, kita tanamkan ke pelatih se-Indonesia dalam rangka orientasi, dalam rangka Jawa Tengah akhir-akhir ini TOT daring untuk para pelatihnya, Jawa Barat juga TOT daring. Saya tanamkan bagaimana anggota dewasa tetap belajar, adakan diklat meskipun daring, adakan gelang ajar di tiap ranting, adakan gelang ajar. Bila perlu sebulan sekali gelang ajar di sana, adakan penyegaran, lalu belajar tentang peran dan fungsi pembina, peran dan fungsi pelatih, ada karya dan prestasi dari para pembina itu. Pelatih yang ada di sinilah yang akan menjadi fasilitatornya. Kemudian adakan kegiatan, adakan karama mitra, adakan kitaran meskipun daring. Lalu adakan belajar mandiri dan membaca zaman. Nah, oleh karena itu mohon maaf, saya nanti minta bantuan WhatsApp Sidoarjo untuk uji coba keterbacaan buku panduan pembina. Jadi di samping ada serahan KMD, sekarang ini sedang disusun buku panduan pembina. Buku panduan pembina siaga, buku panduan pembina penggalang, penegak dan pandega. Nanti saya minta 10 pembina dari Sidoarjo dan pelatih Sidoarjo coba menerapkan itu ya. Kira-kira buku itu kurang lihat di mana. Ya, mengapa Sidoarjo? Ya karena dekat dan sudah melakukan gelang ajar di tiap ranting. Ya, mohon maaf. Ya, jadi nanti uji cobanya ada di Bengkulu, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur. Jawa Timur kan nanti biar di Sidoarjo aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti kan buku itu untuk semua, begitu ya. Nah, sekarang sedang diuji coba di Kuarnas. Saya hampir tiap hari, tiap minggu itu daring dengan Kuarnas, kaitannya dengan anggota dewasa. Klik lagi. Berarti anggota dewasa itu pastikan di WhatsApp Anda jangkauannya bagus, jaringannya bagus, jaminannya bagus. Ini nggak boleh pilih kasih. Kalau pilih kasih di sini nggak ada jaminan bagus. Ini nggak boleh otoriter. Kalau otoriternya kuat, jaminan kualitasnya nggak bagus. Disinilah pelatih yang sesungguhnya. Para kapus Dilacak diminta untuk fleksibel di sini sehingga punya jangkauan, jaringan dan jaminan. Bagaimana pelatih kita itu kuat, kokoh, kukuh, kekeh dalam rangka pandemi ini. Bagaimana pelatih itu adaptif, aktif, kreatif, inovatif. Bagaimana pelatih itu benar, baik, bijak. Bagaimana dia menguasai materi, metode dan mengenali. Klik lagi. Ya karena waktunya ya. Apa yang Anda lakukan? Saya minta Anda nanti di rumah buatlah coretan kecil. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan di usia yang tersisa ini? Apa yang kira-kira untuk anggota dewasa? Pembina siapa yang perlu saya ajari? Daripada pengetahuan, keterampilan, kehebatan kakak nanti pindah ke tempat 2 kali 1 meter. Ya kan? Maka mulai buat catatan apa yang harus dilakukan. Tentu penuh perjuangan, kadang ditolak, dimarahi, dirasani. Ya apa-apa sih, penting wis nulis. Saya pikir itu ya. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Latih Jawa Timur. Saya dari Jawa Timur. Terima kasih.